Oke, ya. Yup, selamat siang, selamat sore, apa kabar kalian semuanya? Kayak lovers yang budiman. Jumpa lagi bareng aku nih, Irfan, host kesayangan kalian di Kapan Lagi On Air bersama Indosiar. Pada sore hari ini, lagi-lagi nih kita kedatangan narasumber spesial yang tentunya bakal memberikan semua pengalaman dan ilmu kalian berhubung sekarang ini audisi Dangdut Akademi 5 sedang berjalan. Tentunya buat kalian yang sudah ngepoin nih Instagramnya kapanlagi.com atau Indosiar, tentunya kalian udah pada tahu siapa narasumber kita pada sore hari ini. Nah, tapi sebelum itu nih, aku mau ngasih tahu nih buat kalian semua. Mungkin buat teman-teman semua yang punya mimpi untuk menjadi seorang penyanyi terkenal, punya mimpi untuk menjadi seorang penyanyi profesional, kalian bisa ikutan nih untuk audisi Dangdut Akademi 5 Indosiar. Nah, caranya gimana? Kalian bisa cek websitenya kapanlagi.com dan indosiar.com, atau kalian bisa lihat di sosial medianya kapanlagi.com atau Indosiar. Atau mungkinnya kalian masih bingung kalian mau caranya gimana ya? Nanya siapa ya? Kalian bisa langsung DM ke Instagramnya Kapanlagi Dangdut, nanti bakal ada admin yang bakal ngejawab pertanyaan kalian. Tapi tetap harus follow dulu, oke? Nah, oke. Tanpa basa-basi lagi, sambil menunggu narasumber kita pada siang hari ini datang, aku mau nanya nih sama teman ini, mungkin udah ada yang ngikut audisi Dangdut Akademi 5 atau mungkin kayak gimana nih, atau mau nanya-nanya nih sama Weni. Nah, bener, Weni. Jadi kita pada siang hari ini adalah kedatangan narasumber yang tentunya kemampuannya, skill bernyanyinya itu sudah tidak diragukan lagi. Ya, itu adalah Kak Weni DA. Nah, kita lihat dulu nih apakah narasumber kita sudah datang. Kita cek dulu. Nah, sepertinya narasumber kita sudah datang. Kita langsung saja kita sambut Kak Weni. Mana nih? Wow, ring light. Apa nih? Halo. Halo Kak Weni, ketemu lagi nih kita nih. Aduh. Kak Weni, apa kabar Kak Weni? Kabar baik. Bentar Kak, bentar. Kameranya kebalik ya? Oh iya. Iya, bentar. Siap Ini Kak, kok. siap Kak. Nah, jadi ini teman-teman, kita udah datang nih. Kak Weni udah datang nih bareng kita biar buat ngobrol-ngobrol seputar dunia perdangdutan. Nah, mungkin buat kalian yang nanti mau bertanya sama Kak Weni nih, kalian bisa ketik-ketik di kolom. Nah, waduh. Halo Kak Weni. Halo juga. Halo Kak Ivan. Halo, udah kita ketemu lagi nih Kak Weni nih. Yes, Cetar bener banget. makin cetar nih Kak Weni, kita lihat, ku tengok-tengok ya. Kak Kak Ivan Weni, gimana kabarnya, sehat? alhamdulillah sehat. Kak Weni gimana kabarnya Kak? Sehat, alhamdulillah. Seger banget Nih, ya. seger banget memang nih, mumpung di luar masih lagi panas-panasnya nih Kak. Ayo kita ademin nih Kak suasana dengan kita ngobrol-ngobrol santai bareng teman-teman yang udah dari tadi stay tune nih bareng kita nih Kak Weni. Mungkin Kak Weni boleh nih disapa nih teman-teman dulu nih. Udah lama nih nggak ada kabar dari Kak Weni, nggak ada gimana. Halo teman-teman semuanya yang baru gabung, yang mau sharing-sharing. Halo teman-teman Wenistar juga yang udah gabung, thank you. Buat teman-teman semuanya yang mungkin yang mau cari tahu gimana nih tentang audisi online ya Kak ya, bener ya. Jadi bisa banget kita sharing-sharing di sini. Siapa tahu hasil sharingnya hari ini bisa bermanfaat, bisa menambah pengalaman lagi buat teman-teman yang mungkin punya bakat tapi pengen berkembang, gimana sih caranya, gimana mengatasinya. Mungkin bisa kita bahas nanti sama Kak Irfan juga gitu. Nah, bener banget nih kata Kak Weni. Jadi buat kalian teman-teman nih, ya udah pantengin aja, simak baik-baik, jangan sampai berkedip tuh mata ya. Nah, Kak Weni, Kak Weni nih, gimana nih Kak menurut Kakak nih, Dangdut Akademi 5 udah berjalan nih audisinya. Menurut Kakak seperti apa nih Kak sepanjang perjalannya audisi ini? Kalau yang dari beberapa waktu yang lalu ya Kak, yang Weni lihat tuh antusiasnya bagus banget antusiasnya, sehingga menemukan beberapa bibit lah ya, bibit unggul penyanyi dangdut masih muda-muda juga. Terus kita sama tim juga pas audisi online itu seru ya, ada yang lucu juga, ada yang nervous, macem-macem sih, banyak banget sih. Nah, ini Kak, tentunya pasti Kak Weni ini sebagai salah satu jebolan, sebagai salah satu jawara Dangdut Akademi. Udah nggak sabar nggak sih? Aduh, nanti ini adik-adik yang baru di Dangdut Akademi 5 ini bakal seperti apa sih talenta ini Kak? Apa sih yang ada di ekspektasi Kakak ini?
Aku pikirannya nanti, oh nanti kira-kira kalau Dangdut Akademi 5 gitu ya. Ini kan Nah, kita sempat break ya Kak, dari DA itu, dari DA 1, 2, 3, 4, habis itu kita break ke Liga Dangdut gitu. Nah ini gimana ya perkembangannya? Soalnya kan kalau setahu ini tuh Dangdut Akademi itu memang apa ya, talenta-talenta yang kurang lebih hampir sama kayak teman-teman DA dan Lida sebelumnya gitu. Tapi kan kita pengennya tuh menemukan sesuatu atau something new lagi gitu. something Apa new. ya? Pengen menemukan talenta-talenta yang unik lagi yang belum pernah ada gitu. Jangan jangan mirip-mirip banget sama teman-teman atau kakak-kakaknya yang sudah pernah kontes juga gitu. Oke, nah namanya aja itu Dangdut Academy. Akademi di mana kalian itu Mm-mm. dididik dan dilatih serta diasah kemampuannya sehingga melahirkan talenta dengan karakter yang baru. Cak. Mm-mm. Nah, nih Kak, audisi sekarang kan digelar secara online nih Kak. Otomatis kan online itu lebih para peserta, calon peserta tuh lebih dipermudah. Nggak perlu Mm-mm. datang jauh-jauh, nggak perlu ngantri dari pagi. Menurut Kakak, audisi online ini gimana nih Kak? Kakak melihatnya nih, tahun ini nih. Kalau menurut Weni tuh sebenarnya bagus banget ya, apalagi membantu sekali ya teman-teman yang mungkin dari pelosok, mungkin dari beberapa tahun yang lalu mau ikutan Hmm, audisi itu ya, yang sebelum ada audisi online ya, yang kita masih harus datang dulu ke lokasi yang diselenggarakan oleh Indosiar di berbagai kota gitu ya. Nah biasanya kan dulu tuh seingat Weni, kayak Weni deh pertama dulu ya, waktu di Pontianak itu kan belum ada Kak sebelumnya. Jadi belum Weni harus ada. berangkat dulu ke Jakarta gitu. Jadi hal positifnya adalah jadi teman-teman yang di lokasi-lokasi yang mungkin tidak bisa dijangkau gitu ya sekarang bisa ikutan, bisa ketemu langsung, tatap muka langsung sama juri gitu. Itu sih keunggulannya dari audisi online Kak. Jadi sayang Hmm, banget kalau misalnya nggak ikutan gitu. oke. Nah, audisi online ini juga sangat punya banyak kelebihan nih karena semua itu dipermudah kayak kalian bisa langsung ikut audisi cuma dari HP itu bisa. Jadi nggak perlu Benar. pakai device yang gimana-gimana. Yang penting HP, audio kalian dan suara kalian tuh bisa terdengar jelas sama dewan juri. Nah, Kak Wen, Benar. kita boleh narik ke belakang sedikit nih Kak. Boleh diceritain sedikit, di-spill sedikit, secara singkat aja nih biar teman-teman pada ingat. Dulu persiapan Kak Wen waktu buat audisi di Pontianak dulu tuh seperti apa nih Kak? Dulu tuh waktu Weni mau ikut audisi itu kan mewakili nama Pontianak ya, Kuburaya Pontianak. Nah, di sana itu kebetulan Kak, jadi ada kota-kota besar yang terpilih nih dulu Hmm, sama mungkin sama tim Indosiar dulu ya gitu. Jadi waktu itu tuh di Banjarmasin adanya kalau nggak salah. Nah, di Pontianak tuh belum ada. Jadi akhirnya Weni memutuskan untuk berangkatlah ke Jakarta. Terus Weni kayak ngumpulin uang dulu buat beli tiket gitu. Jadi kayak persiapannya tuh lebih dari teman-teman yang sekarang rasain jauh banget gitu. Mental kita tuh udah diuji dulu Kak. Aku harus nyanyi dulu capek-capek ya kan. Ngumpulin uang dulu buat tiket PP. Habis tuh aku nyampe ke Jakartanya aku nggak bisa nginep di hotel, boro-boro di hotel ya kan. Tidur depan musolanya Indosiar tuh. tuh, Terus Rin. itu ditumpangin tempat tidurnya sama teman audisi sama audisi juga dia jadi ngekos gitu loh bayar harian gitu buat Hmm. audisi ya jadi aku tuh ditumpangin nggak punya dananya dulu gitu loh nah kalau teman-teman sekarang kan nggak perlu begitu-begitu nggak perlu ngumpulin uang dulu buat berangkat audisi kalau yang di pelosok banget yang di desa banget nggak perlu kamu tinggal pergi mungkin ke tempat saudara misal gini nih misal contoh gini kamu tuh tempat tinggalnya mungkin tempat yang nggak ada sinyal ya kita umpamakan Sinyalnya tempat jelek. yang tidak ada sinyal jauh pelosok banget tapi kamu merasa kamu tuh punya bakat atau kamu kayak udah beberapa kali sering nyanyi dan orang-orang di selingkungan kamu itu juga bilang apa ya suara kamu tuh bagus bisa ikutan Bagus. audisi gitu ya jadi kalau menurut Weni tuh kamu pergi aja ke lokasi yang mungkin agak lebih kota ada sinyal udah kamu langsung daftar tuh mau ikut audisi online gitu langsung mendapatkan sinyal bisa tuh langsung tatap muka sama teman-teman juri gitu loh jadi sayang banget pokoknya kalau nggak ikutan audisi online tahun ini DA 5 bener. Tuh, benar sangat-sangat mudah. Atau enggak kalau misalnya di rumah saudara juga nggak ada sinyal, kalian di bawah sutet kenceng sinyal itu kayak. Nah, Kak ini pastinya nih Kak, yang namanya audisi, apa namanya itu? Setelah kompetisi itu berakhir, setelah suatu kompetisi ajang pencarian bakat itu terakhir, nggak sedikit nih Kak para penyanyi-penyanyi yang lahir dari ajang kompetisi tersebut yang redup, hilang, atau bahkan bisa dibilang, aduh kok bernyanyinya udah nggak kayak dulu lagi nih. Nah, menurut pandangan Kakak itu tuh penyebabnya apa sih Kak dan seperti apa nih Kak?
Oke, mungkin itu bisa terjadi. Ada ya Kak, beberapa teman mungkin yang selain Mm-mm. dengan Weni juga, atau kakak-kakak angkatnya Weni, atau di bawahnya Weni, itu beberapa teman-teman itu yang udah mengikuti ajang kompetisi gitu ya, di Indosiar, dia tiba-tiba langsung redup, nggak ada namanya, nggak teringat lagi. Ah, Itu benar. banyak faktor. Mungkin kalau dari faktor yang pertama, dia tidak konsisten mengeluarkan single, karena single itu salah satu hal atau faktor yang bisa membuat masyarakat ya, lebih tepatnya, itu ingat yang tadinya mungkin dia lupa kalau di DA3 tuh ada Weni loh gitu kan, dia mungkin Hmm, lupa, terus dengan kita ada ngeluarin single, itulah fungsinya kita untuk mengingatkan kembali, oh ini yang DA3 kemarin Weni itu loh, yang nyanyi ngerok itu loh gitu misalnya. benar. Terus faktor yang kedua mungkin uh, dia jarang apa ya, jarang upgrade diri gitu Kak. Contoh misalnya kayak Weni sekarang belajar nih dari seorang penyanyi, belajar ciptain lagu gitu kan. Sekarang Yoi, bisa benar. bisa merilis lagu yang diciptain sendiri gitu. Nah, jadi mungkin mungkin kurang upgrade diri, terus kurang apa ya, menjaga link-link dari pertemanan juga gitu ya. Jadi akhirnya agak terlupakan gitu sih, sayang banget. Oke. Apa ini Kak? Kan Kakak tadi sendiri bilang nih, audisi Dangdut Akademi 5 ini mencari something new dari para talenta-talenta muda berbakat nih Kak. Otomatis kan setiap penyanyi itu punya ciri khas dan punya karakter masing-masing yang berbeda-beda pula. Nah, apakah dari faktor karena kalah bersaing dengan karakter-karakter ciri khas dengan ciri khas yang baru itu jadi penyebab juga nggak sih Kak? Hmm. Oh, bisa jadi. Itu bisa jadi. Hmm, Tapi sebenarnya itu apa ya? Kalau kita tarik garis dasarnya adalah rezeki itu kan masing-masing ya, Kak. Itu yang pertama. Rezeki itu masing-masing. Yang benar. kedua, jadi kalau misalnya menghindari cara itu tuh biar nggak redup gitu nama kamu ya. Kamu gimana caranya menjaga karakter vokal kamu gitu, biar kamu tuh bisa dikenang sama orang. Ini bisa berlaku untuk waktu kita kompetisi ya, waktu kita Ya, kontes benar. di depan juri untuk tayang di TV ataupun setelah kontes gitu. Gimana biar orang-orang tuh tetap ingat sama kita. Salah satu caranya itu berarti kita menjaga karakter vokal kita. Misalnya kita nyanyi lagunya siapa ya? Lagunya Rita Sugiarto, Bunda Rita Sugiarto, atau lagunya Pak Haji Roma Iramaan. Nah, gimana caranya kamu nyanyiin lagu itu tapi dengan karakternya kamu gitu. Jadi orang dengerin lagunya lagu singlenya si A, tapi mereka tuh ingetnya oh ini lagunya Bunda Rita yang dinyanyiin Weni, nah gitu. Gimana caranya? Nah itu banyak prosesnya. Kamu harus mengasah teknik vokal, kamu nanti harus bakal di apa namanya, bakal di diasah lagi kemampuan kamu, ditebelin lagi itu sama coach-coach yang sudah dipilih sama tim Indosiar untuk melatih kamu nanti di asrama gitu. Nanti akan sesuai berjalannya waktu ya, pasti nanti akan ketemu gitu. Nah, gimana gimana kamunya aja tuh, gimana cara kamunya aja mengupgrade, gimana biar orang-orang tuh tetap tahu karakter kamu, karakter vokal kamu, dan orang-orang tetap ingat gitu. Oke. Nah, upgrade tentunya latihan, latihan, latihan untuk mengasah skill bernyanyi. Dipertajam nih skill bernyanyinya. Nah, dari Kak W ini sendiri nih yang bisa dikatakan alumni alumni DA yang udah alumni banget nih pokoknya nih ya kan. Nah, Tua banget gue kayaknya ya Kak ya. Kak ini nih gimana nih Kak Iban itu kan setiap harinya atau misalnya kan setiap tahun itu selalu bermunculan nih penyanyi-penyanyi dengan talenta baru. Kak Wen ini untuk supaya nggak kalah, terus mempertajam skill-skillnya itu, Kak Wen ini ngelakuin hal apa nih Kak? Mengupgrade dirinya seperti apa? Jadi cara mengupgrade diri itu banyak banyak hal sih ya. Mm-mm. Mungkin sampai sekarang alhamdulillah masih masih bisa nyanyi, masih diundang juga sama Indosiar. Itu karena Yo, mungkin yang pertama ya. Yang pertama Weni dulu diajarin itu waktu Weni di apa di asrama ya, waktu masih ikut kontes dan Duta Akademi 3. Kita itu sangat dididik sama ibu asrama lebih tepatnya. Itu attitude Kakak. Jadi attitude. kita jadi bukan hanya kamu mengikuti, jadi gini, bukan hanya kamu mengikuti kontes dangdut, hanya suara kamu saja yang ditilai atau apa tuh apa body language kamu aja yang dinilai, enggak, tapi gimana cara attitude kamu kepada orang yang lebih tua, gimana cara attitude kamu menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, gimana cara kamu menjaga hubungan baik dengan para mentor, para juri, para coach, itu semuanya terjalin Kakak. Jadi attitude itu yang paling utama pertama kalau kamu mau apa ya, menjaga ya konsistensi Hmm. kamu gitu. Kayak contoh
Weni atau teman-teman DA yang lain, teman-teman Lida yang lain masih gitu sering nyanyi di Indonesia, itu mungkin salah satunya adalah attitude kita gitu. Kalau misalnya attitude, contoh nih Kak, ya kan, amit-amit ya kan, Weni pas di Amit-amit. calling, Weni sekian tanggal 1 nyanyi ya di Indosiar ya, males naikin lah gaji gue gitu kan, udah nggak bakal muncul lagi gitu jadi dari cara ngobrol aja tuh kita semuanya beretika, kita diajarin banget, dididik banget sama tim Indosiar gitu, gimana caranya kita meladeni obrolan yang sopan itu, jawabannya gimana gitu ya. Tetap walaupun Weni tuh orangnya tetap ceplas-ceplos ya Kak, aku tuh tipe orang yang ceplas-ceplos sebenarnya, tapi kita tahu nih mana orang-orang yang bisa kita ceplas-ceplosin, mana orang-orang yang harus kita pakai etika ngomongnya gitu. Sopan santun itu paling utama deh teman-teman. Nah, itu jadi gini nih teman-teman nih maksudnya nih. Aku pertebal sedikit nih. Jadi kalau Ya, kalian punya skill bernyanyi yang luar biasa, walaupun itu terasa terus setiap harinya, tapi kalau kalian nggak punya attitude itu nol besar. yes, Itu bener Kak, besar. setuju. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Nah, ini Kak Weni, apa namanya itu? Selain itu Kak Weni attitude, Kak Weni ini gimana sih itu menemukan skill baru yang Kak Weni bawakan setiap tampil nih. Maksudnya itu ketika latihan, wah aku temuin cara nyanyi baru nih, entah caranya mic-nya diputer apa gimana ya, atau misalnya teknik vokal yang baru lagi nih ya, misalnya itu yang Dari belum vokal ya. ada kali ini. Gimana nih Kak? Kalau dari segi teknik itu contoh ya, aku contohin misalnya waktu kontes dulu itu kan aku sering melakukan perubahan aransemen lagu. Misal dari lagu originalnya Pak Haji Roma Irama, lagu Judi seandainya gitu. Atau lagunya Pak Haji Roma Irama yang apa gitu ya. Aku rubah tuh, jadi ada ngeroknya, ada masuk unsur bluesnya, ada reggae-nya. Itu salah satu caranya adalah aku bocorin ya, jarang-jarang nih aku bocorin. Nih, dengerin Il ilmunya itu kalian harus memperbanyak referensi lagu. Contoh, misalnya kalian lagi kontes maupun sebelum kontes nih ya, yang misalnya udah ikutan nih, kalian dari sekarang tuh tambahin tuh referensi lagunya. Contoh, kalian tuh jangan dengerin dangdut aja, jangan. Tapi kalian itu harus dengerin juga beberapa referensi musik lainnya. Contoh, kalian dengerin lagu unsur rock kalau kalian suka. Walaupun kalian suka atau nggak suka ya, dengerin. Dengerin unsur-unsur lagu aja jazz, terus reggae gitu. Jadi akhirnya Weni kemarin itu Kak, kenapa bisa beberapa unsur itu masuk dalam satu aransemen lagu gitu ya. Dari lagu original yang dirubah, plek-plek banget dirubah. Itu karena Weni sering dengerin nih, oh kayaknya kok lagunya Judi tuh kalau kalau dirokin ditambah ininya terus ditambah nge-rap kayaknya bagus deh gitu ya. Nah, gimana cara kamu minta tuh, nanti kan kamu akan ketemu tuh waktu kita waktu kita nanti udah di kontes gitu ya, bakal ketemu sama tim yang akan membantu kita untuk bikin aransemen ulang, aransemen lagu gitu ya. Nah, ketemu nanti kita request tuh, Kak, aku pengennya kayak gini, Kak. Kak, aku tuh pengen ada musik ininya, Kak. Bisa nggak ya? Padahal kan ini nggak ngerti-ngerti banget teknik musik ya, Kak. Nggak ngerti-ngerti banget gitu. Namanya apa itu nggak ngerti. Tapi kita ngomong aja secara apa tuh yang kita bisa gitu. Aku ngomong, Kak, aku kayaknya pengen di tengah sini nih kita break terus kita kasih nge-rap dikit ya Kak ya. Terus di sini aku minta gendangnya agak tabla Kak, dikasih musik kok kayaknya lucu ya Kak. Aku punya referensinya Kak, nih kayak gini kira-kira masuk nggak ya Kak gitu. Nah, semua itu bisa gitu. Jadi gimana cara kamu menjadikannya itu nyata? Dari otak kamu itu nggak bisa kamu dibantuin sama misal contoh Kak Adibal ada coach nih ya pelatih kamu di asrama, kamu bilang kakak aku pengennya lagu judi aku keren dong nanti buat minggu depan, nggak bisa, lu suara bagus otak juga harus bagus gitu. Oke. Benar banget. Ternyata seorang penyanyi buat kalian ya, buat teman-teman yang punya mimpi menjadi seorang penyanyi profesional, selain punya talenta suara yang luar biasa, kalian juga harus cerdas. Kayak kalian ini. Benar, ini cerdas sangat perlu. Nah Kak, selain itu Kak, kan ada juga nih biasanya itu faktor malas. Itu juga jadi penyebab nih untuk para penyanyi-penyanyi yang tidak berkembang akhirnya. Nah Kak Weni sendiri ini mandangnya seperti apa sih? Maksudnya para penyanyi-penyanyi malas dan juga Kak Weni sendiri nih buat ngebuang rasa malas itu seperti apa Kak? Sebenarnya kalau untuk biar nggak bosan mungkin jatuhnya ya. Bosan ya, tapi jujur, mungkin bosan. jujur. Ini kan ini udah berapa tahun ya nyanyi ya Kak ya. Dari pertama nyanyi nih sampai sekarang gitu. Mungkin udah berapa tahun kisarannya gitu. Jadi
cara apa ya, meminimalisir gitu ya rasa bosan kita terhadap apa pekerjaan kita yang lagi kita kerjakan sekarang. Mungkin satu contoh kayak Weni penyanyi gitu ya. Nah, misal kita lagi bosen nih, males gitu. Misal manajer kita nelpon, Weni ambil job di sini ya nyanyi ya, males gitu ya. Misalnya gitu. Caranya itu kamu bandingkan diri kamu itu dengan para senior kamu yang sudah berpuluh-puluh tahun. Dia aja masih ngeluarin lagu, ya masih eksis, masih ngejob nyanyi sana sini walaupun udah sepuh ibaratnya gitu ya. Loh kok kamu yang baru sebiji jagung ibaratnya ya kan baru meletek, udah bosen capek nyanyi baru berapa lagu. Ada nih kadang-kadang nih kayak gini nih Kak, baru meletek nyanyi baru kelar kontes ya kan. Ini yang dialami sering star syndrome nih. Jadi misalnya udah punya nama, udah diagung-agungkan gitu kan sama seluruh Indonesia gitu kan, juara nyanyi nih di daerah gitu ya kan. Terus harusnya misalnya 8 lagu, nggak mau, aku maunya nyanyi 4 lagu aja, nggak mau. Ada yang begitu. Jadi jangan begitu. Hal itu akan membuat kamu nanti membuat apa ya? Jangan membuat sebuah pekerjaan menyanyi ini sebagai ladang untuk kami mencari uang aja, jangan. Jadi kebanyakan orang itu yang benar-benar penyanyi adalah dia tidak memberi rate ketika dia menyanyikan sebuah lagu. Rate itu hanya apa ya Kak ya? Rate itu hanya bonus menurut Weni ya. Jadi memang kita punya rate ya dari nyanyi, manajer kita punya rate, pasang rate ke orang-orang yang mau undang kita gitu. Tapi di atas panggung ketika kamu diundang sama orang untuk nyanyi, kamu anggaplah kamu senang melakukannya, ini hobi kamu melihat orang tepuk tangan ketika kamu nyanyi itu sesuatu hal yang nggak bisa dibayar gitu. Kamu anggaplah seperti itu. Jadi itu akan mengurangi kamu rasa bosen, mengurangi kamu ngerasa kok gini-gini aja ya gitu. Nah kalau yang kedua, kamu lakukan sesuatu contoh, misalnya biar kamu nggak bosen ya. Misalnya kamu bisanya nyanyi doang, mungkin biar nggak bosen, kamu belajar musik gitu kan, bisa kamu belajar main gitar gitu ya. Jadi nggak hari-hari kamu tuh tentang nyanyi aja, nggak. Oh kamu punya kesibukan baru sekarang. Oh aku bisa belajar musik nih. Oh aku bisa bikin lagu nih kalau bisa main gitar gitu. Jadi banyak faktor harusnya. Oke, benar banget nih. Maksudnya itu apa yang disampaikan sama Kak Wen ini hal-hal yang benar-benar terjadi dan sangat penting nih. Apalagi yang garis bawah itu star syndrome nih. Ya emang banyak sih. Yang maksudnya yang lahir kayak gitu tuh emang banyak banget. Nah, kita kalau kebahas soal itu Kak Weni sendiri nih, entah Kak Weni entah dengan apa namanya itu yang kemarin juga yang nanti bakal muncul ini, Kak Weni sendiri melihat para penyanyi muda dengan talenta-talenta yang banyak banget ini seperti apa sih Kak ke depannya? Sebenarnya sih Weni hanya minta satu hal ya Kak sama teman-teman. Jadi gini, terkadang punya suara bagus, punya kesempatan yang bagus, punya rezeki yang bagus, punya link yang bagus, mereka tidak bisa menata itu dengan baik. Itu sih aku takutnya gitu ya. Jadi aku mohon dengan baik dan benar, karena gini, menjadi seorang penyanyi yang terkenal ketika kamu nanti lolos, ketika kamu nanti mendapatkan juara, itu sangat lelah, sangat capek, bener aku nggak bohong. Ada waktunya kamu harus, ini kita ngobrolin waktu audisi aja dulu ya Kak ya. Audisi, di masa audisi itu kita jam tidur itu memang diatur, tapi kalau untuk capek itu capek banget. Jadi kalian harus bener ngatur polanya, pola makannya harus bener, pola istirahatnya harus bener, karena kalau Weni dulu, pengalaman Weni dulu Kak, teman-teman yang lain udah tidur, Weni masih ngapalin lagu, harusnya gitu ya. Nah jadi memang itu salah gitu, tapi karena Weni agak memporsir lagi tenaganya supaya Weni bisa nih di atas rata-rata, misalnya rata-rata anak-anak jam 9, jam 10 kita tidur ya kan. Nah Weni tuh milih jam 12, jam 1 aja tidur nggak apa-apa. Jadi punya waktu 3 jam itu Weni manfaatkan untuk gimana caranya aku biar bisa latihan lebih maksimal lagi, pas di panggung aku tampil di depan juri, aku bisa di atas, nilainya itu bisa di atas rata-rata teman-teman yang lain yang tidurnya jam segini gitu. Jadi ada yang begitu ya. Tapi menurut Weni itu semuanya lelah. Kamu ada latihan vokal, kamu ada latihan nari, nanti pasti ada. Nanti ada jam-jamnya kamu itu akan olahraga bareng-bareng teman-teman kamu di asrama, ada waktu-waktunya itu
kamu ada wawancara dulu sama teman-teman kreatif gitu. Jadi itu banyak waktunya. Jadi teman-teman yang punya talenta bagus, punya suara bagus, punya look bagus, punya rezeki yang bagus, tolong di maintain dengan baik dan benar pola hidupnya gitu selama kontes ataupun setelah kontes nanti. Gitu. Oke. Berarti bisa dikatakan nih Kak, apa yang barusan Kakak sampaikan ini adalah tips dan triks supaya para peserta nantinya bisa skillful ketika tampil saat kompetisi ya. Bener. Jadi mungkin salah satu bocoran kali ya Kak ya. Jadi bocorannya itu dari yang sudah pernah Weni lalui sebelumnya di kontes gitu. Mungkin kalau buat teman-teman yang dulu kan kayak Weni kan nggak dapat bocoran Kak, nggak dapat bocoran Iya. apa-apa. Ya udah nyampe plek gitu kan. Ini apa nih? Ini apa nih? Ini jam segini latihan apa nih? Apa nih? Gitu kan nggak tahu. Kalau Apa nih? Mm-mm. Kalau sekarang, kalau ibaratnya sekarang kan teman-teman udah dapat ini dulu nih. Oh ternyata begini ya di dalamnya situasinya. Udah dapat apa namanya Kak? Udah dapat itu dulu gitu loh, bocoran Spoiler. dulu. Udah dapat spoiler dulu dari kakak-kakaknya nih yang udah ikutan gitu kan. Jadi enak lah, seenggaknya udah, aku waspada, aku udah standby, aku ready gitu. Oke. Nah Kak, ini Kak, selain apa namanya itu cengkok dan suara yang bagus nih Kak, apa sih yang harus dimiliki seorang penyanyi nih Kak selain hal itu? Selain cengkok nih. Selain cengkok ya, selain cengkok. Jujur yang harus dipunyai selain cengkok, selain suara yang bagus, itu look kakak. Look, oke, look. Jadi kita sekarang logika aja ya, logika. Iya benar. Kita hidup di Indonesia, negara tercinta, yang terkadang itu banyak netizennya, ya kan? Nggak boleh salah dikit, ya kan? Ini salah, mancung salah, pesek salah, gendut salah. Maaf nih, bukan body shaming ya, gue nggak nyebut nama nih. Kita anggaplah semua, ya kan? Jadi gini Kak, kalau misalnya suara udah bagus nih, kayak ini dulu deh, hidungnya pesek banget, mana gendut banget ya kan, suara doang yang bagus ya kan. Untung dulu teman-teman Indosiar masih mau mempertahankan gitu loh. Dan juga dibantu dengan SMS masyarakat yang senang mungkin sama suaranya. Tapi di luar itu ya kan, kayak Weni mengupgrade diri juga. Kayak contoh Weni perawatan juga di klinik kecantikan gitu kan, gimana biar agak mendingan nih, bagus nih pas makeup bagus gitu ya kan, hari-hari. Mendingan dong Kak, gue gak bilang cantik loh, gue bilang mendingan loh. Terus gimana caranya nanti setelah misalnya waktu kontes dulu buluk banget gitu. Nah setelah kontes kamu kan nanti akan tahu tuh cara treatment perawatan gimana. Kamulah yang akan maintain tuh gimana look kamu nanti, penampilan kamu itu menarik. Karena gini, orang kalau ngundang artis, kalau ngundang ibaratnya artis ya Kak, pakai tanda petik gitu ya, kita udah punya nama, itu kan pasti mereka ingin yang istimewa. Kan nggak mungkin kan, kamu diundang nyanyi, udah tuh, pakai bedak baby aja gitu, bedak baby, alisan, lipstick, udah nyanyi. Kan nggak mungkin Kak. Harus beli makeup juga, harus perawatan di salon juga. Jadi semuanya harus. Ya kan, satu kesatuan, suara bagus, bentuknya contoh kayak cewek nih, ini dandan cantik ya kan, suaranya bagus ya kan, terus orang dari jauh, ini cantik ya, gitu kan, enak dengarnya. Enak, bener, enak. Iya, nggak mungkin kan Kak, misalnya nyanyi nih, muka dandan sembarangan, treatment banyak duit tapi nggak difungsiin buat treatment, buat ngurus diri sendiri. Masa diundang orang mahal-mahal puluhan juta ya kan, nyanyi terus tiba-tiba kok dekil ya, kok ya kan, nggak enak ya, bener nggak sih Kak? Bener banget, ini bener banget, ini realita yang terjadi ya maksudnya. Iya. Nah, sebagai seorang penyanyi profesional itu selain suara itu penampilan juga sangat harus diperhatikan, khususnya untuk penyanyi wanita tentunya. Oh bener, karena cowok jarang sih yang makeup ya. Cowok mah tekan aja 3 kali udah kelar. Iya bener. Nah Kak, mungkin ini Kak, apa namanya itu, boleh nih buat teman, bagi tipsnya nih, mungkin buat para adik-adik kita, teman-teman yang menyanyi secara otodidak, tidak memiliki guru vokal atau pelatih yang ibaratnya itu yang benar-benar kayak khususnya ini. Kak ini punya tips nggak sih Kak buat mereka ini supaya itu jangan minder, semangat dan yakin sama kemampuannya? Oke, jadi Weni mau bocorin nih Kak masalah penyanyi otodidak. Jadi kan dulu tuh Weni memang dari kampung kan penyanyi otodidak ya Kak. Jadi misalnya dengerin kaset otodidak nih. Jadi kita sharing nih dapat nih ya. Jadi
Weni tuh dulu dengerin kaset dulu masih zamannya VCD Kak, tahu VCD ya, DVD-an Tahu. gitu. Beli kaset dulu, udah belinya dulu bajakan, mohon maaf nih, bukan yang Kasetnya yang 5 enggak, ribuan kan? mau iya bener. Dulu mampunya yang segitu ya kan, beli Yoi. bajakan dulu. Nah, terus nanti dia kan ada yang karaoke, ada yang enggak dulu ya. Ini pengalaman Weni nih cerita dulu. Jadi kita dengerin suara aslinya dulu, dengerin cengkoknya. Weni niruin dulu Kak ceritanya gitu. Gitu doang tuh caranya, saking otodidaknya kan. Nah, setelah Weni masuk di DA3 di kompetisi di asrama, nah ketemulah tuh sama Kak Dibal. Waktu itu coach Kak Dibal ya kan. Nah, ketemu sama beliau, akhirnya salah satu caranya gini, mungkin teman-teman takut pusingnya nanti ketika kalau aduh, nanti kalau misalnya guru vokalnya bilang nanti kamu pakai pernafasan diafragma ya, pakai suara head voice ya. Kalau kamu nggak ngerti, kamu tanya. Kalau kamu nggak ngerti, kamu tanya. Kalau Nah, kamu misalnya, Weni dulu nggak ngerti nih, yang harusnya pakai teknik apa. Weni sampai sekarang tuh lupa tuh kayaknya. Terus Kak Adibal itu mungkin dia salah satu coach yang best banget juga buat Weni karena dia berusaha membuat nama teknik yang mudah kita serap gitu. Jadi contohnya tuh dulu, ya Weni, aduh pakai teknik ini Weni, aduh nggak ngerti Kak Adi, gimana dong? Kan aku nggak pernah latihan vokal. Oh ya udah, kamu pakai hembus tarik, hembus. Ya dia hembus tarik, pakai tariknya. Jadi itu salah satu hal yang masih Weni ingat sampai sekarang. Jadi kalau kamu nggak ngerti, kamu tanya aja. Jangan kamu gara-gara nggak enak nih ya. Kadang kan kalau anak-anak baru kan gitu ya Kak. Maksudnya iya baru iya aja dia. datang gitu kan nggak enak. Iya iya aja tuh. Nanti kalian kalau pas mau tidur pakai ini ya, pakai teknik ini ya, ini. Nggak, iya doang tuh. Iya Kak, gitu doang kan? Jangan Apaan tuh? nanya gitu. Kak, teknik itu tuh kalau nggak minta contoh gitu. Kak, contoh teknik yang ini tuh gimana Kak? Gitu. Nggak apa-apa. Kak Adi itu paling seneng atau coach nanti ya, mungkin yang sudah dipilih sama Indosiar, itu mereka pasti akan seneng kalau kalian itu banyak tanya. Tapi Bertanya. banyak tanya itu belajar, bukan banyak tanya julid ya. Jadi banyak tanya nanya gitu. Apa aja misal yang kalian belum paham gitu. Punya guru vokalnya lagi renggang, waktunya lagi santai nih main handphone. Kalian tanya, "Kak, yang teknik ini tuh Kak biar bisa suaranya panjang, nafasnya panjang tuh aku harus ngapain ya Kak?" gitu. Gitu aja. Wah, ini juga Hmm. nggak ngerti Kak dulu, bener deh. Serius. Makasih Kak infonya sama-sama. Oke. Nah, jadi begini teman-teman. Intinya mau bertanya, jangan malu bertanya, nanti jalan-jalan. Udah gitu aja intinya. Iya bener. Buat kalian yang nantinya bakal lolos dan bakal di asrama nih, itu kan pasti banyak nih coach-coach yang jadi wadah buat kalian untuk bertanya, itu pastinya. Nah, kalian nih terakhir mungkin Kak. Mungkin Kakak punya pesan nih buat calon-calon bintang muda yang nantinya bakal keluar sebagai juara atau yang bakal bersinar supaya ibaratnya tuh bisa selalu menjaga karirnya, skillnya. Ada nggak sih Kak pesan buat mereka nih? Pesan-pesan buat teman-teman ya, mungkin nanti misalnya ada beberapa teman yang di sini ya mungkin masih nonton, saat ini masih nonton, tiba-tiba nanti udah jadi juara aja tuh di Indosiar ya kan, di DA5 atau ajang-ajang berikutnya gitu ya. Wah, ini cuma pesan satu. Yang pertama, banyak sih, nggak satu sih Kak, banyak. Yang Ya udah. pertama, tolong attitude-nya ya, tolong sangat-sangat diperhatikan attitude-nya. Apalagi kalau teman-teman sudah dapat bimbingan langsung dari orang tua bagaimana beretitude yang baik ya kan. Itu yang pertama. Kedua, kalau kalian nanti sudah punya nama, sudah besar, sudah dikenal banyak orang, please banget jangan star syndrome. Karena itu adalah suatu penyakit yang sangat mematikan ya. Jangan mau star syndrome karena itu hanya sebentar saja kamu gitu ya. Dan jangan mengikuti tren-tren sekarang yang apa-apanya pakai apa namanya Kak? Pakai drama dulu, jangan. Kalau kamu punya Oke, I talenta, see. Ngerti. punya suara, punya kelebihan, kamu totalitas aja berkarya. Jangan pakai drama-dramaan segala macam tuh, nggak usah lah. Natural aja udah. Rezeki tuh udah diatur, udah dipatok-patokin kok gitu buat kita. Ya, gimana cara kamu maintainnya aja, berusaha. Terus ke selanjutnya, udah lupa yang keberapa lagi. Ke selanjutnya terus meminta apa ya, minta pemahaman atau minta pendapat kepada, nanti kan kamu bakal ketemu tuh sama kakak-kakak kamu yang udah pernah ikutan gitu ya, kakak-kakak
kakak-kakak kelas lah ya, ibaratnya dari DA1 sampai LIDA gitu ya. Kamu minta pendapat, atau mungkin kamu punya waktu bisa minta pendapat dari Dewan Juri nanti ya kan, seperti Bunda Inul, King Nasar, Mami Dewi, banyak lagi yang lainnya. Kamu tanya pendapatnya. Kamu minta mentor langsung anggap aja guru vokal, misal pas break gitu ya. Kamu tanya, Bunda nyanyi yang begini gimana ya gitu, langsung aja tanya kurang lebih sama Mama Eso Ima gitu ya. Jadi kamu akan ketemu langsung dengan orang-orang yang the best banget, orang-orang yang sangat berpengalaman luas banget. Nah, kamu manfaatkan waktu dengan baik. Tanya sama beliau gitu loh. Dan tanya sama kakak-kakak tingkat kamu yang lain yang udah pernah kontes juga, gimana cara maintainnya, gimana cara biar bagus, gimana penampilannya itu wah, dapat nilai tinggi, gimana caranya menjadi penyanyi dangdut yang sebenar-benarnya itu gimana gitu. Jadi banyak banget masih perjuangannya kamu. Aku cuma minta itu doang. Terus jaga kesehatan juga yang nanti ikutan kontes ataupun nanti yang sudah selesai kontes jadi juara, kesehatan itu penting ya. Jaga pita suara kamu. Ini berharapnya banget banyak ya Kak ya, dia 5 ini menemukan adik-adik yang super keren penampilannya, nggak sabar banget sih. Jadi antusias banget. Semoga teman-teman di luar sana makin menambah bergejolak untuk belajar ya, belajar nambah referensi lagu, ngelatih vokal terus gitu, biar kita keren. Ini mau jawab satu deh Kak nih, tips nggak grogi. Oke, monggo lanjutkan. Oke, jadi kalau tips biar nggak grogi itu, Karyo, contohnya adalah, misal kalau ini sampai sekarang adalah tipe orang yang nggak pedean, kurang percaya diri, suka grogi, nervousan ya, jujur. Sampai sekarang pun masih, mau itu nyanyi, off air, on air, apapun itu masih. Caranya adalah, kamu di belakang, juga ya, itu ya. Masih. Karena itu kan ada tipe-tipe orangnya Kak. Kalau orang yang percaya diri, nggak nervous, itu ada orang-orangnya loh. Ini pernah ketemu sama temen seletingan, dia B aja, nggak ada nervous, nggak ada apa gitu ya. Kok bisa begitu gitu ya. Nah, itu ada orang-orangnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mempunyai sifat-sifat grogi, nervousan, gemeteran gitu, caranya itu salah satunya adalah sebelum tampil, kamu tarik nafas dalam dulu 3 kali. Tarik nafas 3 kali aja. Kok ngikut ini? Itu yang pertama. Kedua, kalau kamu tipe-tipe anak-anak yang aktif di persosmedan, contoh kayak aktif di IG segala macam, kamu tinggalin dulu. Handphonenya kamu tinggalin dulu. Jangan mendengarkan hal berita apapun itu, mau dari keluarga, mau dari teman apa, jangan diladenin dulu ketika kamu mau tampil. Udah, setelah itu kamu main handphone lagi nggak apa-apa, ya. Ini kejadian Kak, mau tampil, aku sama sekali nggak mau pegang handphone, aku sama sekali nggak mau, satu lagi, bukan sombong nih ya, bukan sombong. Tapi ini salah satu trik dari Weni. Kalau pas mau tampil, jangan, biar fokus kamu tuh nggak hilang. Kamu kan di sini punya fokus nih. Nanti bener. Di referen kedua nih aku ada improvisasi nih, terus di sini aku ada teriak, break, terus masuk notasinya begini. Itu biar kamu nggak bikin buyar. Dan kalau nervous itu kan bisa buyar. Caranya tadi selain kamu nggak main persosmedan, main handphone, tarik nafas, sama satu lagi, jangan terlalu banyak ngobrol sama orang di sekeliling kamu. Contoh, aku contohin ya. Di Indosiar itu kan kita ada ruang makeup, ya kan? Di ruang makeup itu kan pasti ramai dong, ketemu banyak orang pasti. Kita ke wardrobe, ganti baju, segala macam. Nah, cobalah minimalisir ngobrol sama orang. Jadi kalau nggak terlalu penting gitu, kalau nggak tim-tim kreatif aja yang nanya, atau kayak indep kita nanya lagu tentang lagu atau segala macam, itu nggak apa-apa. Tapi kayak misalnya cengengesan, bercanda-bercanda yang nggak penting itu dikurangin. Itu bisa membuat kita nervous dan grogi, buyar pasti. Gitu aja sih. Intinya itu ya ini, fokus. Dah, itu intinya. Fokus. Benar. Kalau ini nggak kerasa nih Kak, kita udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Mungkin aku minta bantuan Kakak nih buat ingetin teman-teman yang mungkin pengen menggapai mimpi dan cita-citanya menjadi seorang penyanyi dan ingin ikut audisi Dangdut Akademi 5 Indosiar, bisa kemana nih Kak? Buat teman-teman yang mau ikutan audisi, yang pertama kalian kepoin Instagramnya Indosiar ya. Nah, yang kedua kalian ikutin ketentuannya yang sudah diinfokan sama Indosiar. Terus kamu update terus, follow ya, berarti harus follow ya, follow Indosiar.
Jangan lupa kapanlagi.com ya di follow juga nih ya, update juga soalnya karena sering Update ngasih tuh. sharing-sharing nih. Jadi beberapa hari sekali ya, kayak ada jadwal-jadwalnya, ada hari-harinya. Teman-teman itu harus masuk ke live-nya kapanlagi.com ya, beserta Indosiar, karena di sini bakal ada sharing-sharing tentang gimana tips-tips agar kalian itu bisa lebih bagus nyanyinya atau audisi online-nya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau ikutan audisi, langsung aja kepoin Instagramnya Indosiar, nanti ada barcode untuk audisinya, kalian langsung aja ikutan di situ ya. Jangan lupa persiapkan diri dengan baik dan bagus pokoknya. Oh, nah begitu. Jadi teman-teman, pada intinya, buat kalian yang pengen daftar, kalian bisa langsung datang ke websitenya kapanlagi.com dan indosiar.com, atau kalian bisa kepoin sosial medianya kapanlagi.com dan indosiar.com. Nah itu, dan atau misalnya kalian bingung nih, aduh mau nanya ke siapa, kalian bisa langsung DM ke IG-nya Kapan Lagi Dangdut, nanti bakal ada admin yang bakal jawab semua pertanyaan kalian. Oke, jadi tunggu apa lagi, tunjukkan bakat terbaik kalian. Oke Kak, ini nggak kerasa nih Kak, waktu kita ternyata sudah semakin sempit. Aku minta maaf banget kalau misalnya aku ada salah-salah nih Kak, dan Kakak terima kasih banyak sudah mau kita ganggu waktunya, ini emang luar biasa. Sama-sama. Maafin juga kita dari tadi ngobrol saya anak jidat ya Kak ya. Gak apa-apa, ini seru, ini ilmu, ini wawasan untuk teman-teman yang mungkin kalian nonton nih, yang nonton hari ini nggak tahu jadi juara besok. Nah, Iya benar. nah Benar, begitu. thank Oke you ya. Kak, ini terima kasih banyak. Buat semuanya juga thank you yang udah mantengin, buat teman-teman Unistar juga, buat teman-teman setia Indosiar ya, penonton setia Indosiar, ataupun teman-teman yang udah ikutan audisi online Indosiar. Semangat terus, makasih juga yang udah dengerin sharing-sharing kita bareng Kak Irfan juga. Semoga nanti kedepannya kita bisa ketemu lagi, sharing-sharing lagi ya. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat semuanya. Dadah Kak Weni, terima kasih. Bye Kak. Bye. Nah, begitu teman-teman. Jadi, buat kalian semua yang lagi-lagi nih, yang pengen gapai mimpinya menjadi seorang penyanyi terkenal, langsung aja nih, ikutin audisi Dangdut Akademi 5 Indosiar. Caranya gimana? Udah dikasih tahu tadi kan. Nah, teman-teman, kayaknya kita harus berpisah sampai di sini. Dan aku mau ngingetin nih, minggu depan, kita bakal ada live lagi nih, bareng salah satu bintang fenomenal dari Dangdut Akademi. Siapa dia? Tungguin dan pantengin, dan selalu update infonya di kapanlagi.com dan Indosiar. Oke, nah buat teman-teman semuanya, aku Irfan selaku host. Kalau misalnya ada salah-salah kata, aku mohon maaf. Buat kalian semuanya, kita jumpa lagi di live berikutnya. Lebih dan kurang aku ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.